Bismillah, Assalamualaikum teman-teman, kembali lagi bersama saya Elpan Pandar seperti biasa dalam Alkisah. Kali ini saya akan membahas atau menceritakan sebuah kisah tentang ulama yang sangat luar biasa ilmunya. Tapi dia ulama yang gila harta, ulama yang berpaling dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapakah beliau? Beliau adalah Bal'am bin Ba'ura. Teman-teman, Bal'am bin Ba'ura adalah seorang ulama dari kalangan Bani Israel yang hidup di zaman Nabi Musa alaihissalam. Beliau dikaruniai ilmu yang sangat luar biasa dan berbagai kelebihan-kelebihan lainnya. Sehingga setiap doanya selalu Allah Subhanahu wa Ta'ala kabulkan. Jadi gini ceritanya, ketika Nabi Musa alaihissalam dan rombongannya melakukan perjalanan dari Mesir, beliau singgah di tanah Bani Kan'an, tempat Bal'am tinggal. Melihat kedatangan Nabi Musa alaihissalam bersama orang-orang soleh lainnya, penguasa dan beberapa orang pemuka kabilah merasa terancam kedudukannya. Kemudian mereka meminta Bal'am agar mendoakan Nabi Musa dan pengikutnya binasa. Mereka mendatangi Bal'am dan berkata, "Wahai Bal'am, Musa bin Imran telah hadir di tengah Bani Israel. Kami khawatir kalau mereka akan mengusir kami. Sesungguhnya kami adalah kaummu. Engkau adalah orang yang terkabul doanya. Keluarlah dan berdoalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar menimpa keburukan kepada mereka." Pada awalnya Bal'am menolak. Dia menyadari kalau Nabi Musa adalah utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berada di jalan kebenaran tentunya. Karena itu, tak mungkin baginya memusuhi Nabi Musa dan pengikutnya. Bal'am berkata, "Celakalah kalian. Nabi Allah itu dijaga oleh para malaikat dan orang-orang beriman. Bagaimana mungkin aku mendoakan keburukan atas mereka? Sedangkan kelebihan yang aku miliki saat ini juga diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika aku berdoa kepada Allah supaya menolak Musa berikut orang-orang yang menyertainya, niscaya lenyaplah dunia dan akhiratku. Tapi karena hebatnya bujuk rayu sang penguasa yang akan memberikan harta dan kedudukan kepadanya, dan istrinya pun goyah dan meminta agar Bal'am menerima tawaran tersebut. Akhirnya, iman Bal'am pun ikut goyah dan tak kuasa menolaknya. Teman-teman, singkat cerita, akhirnya Bal'am bin Ba'ura pun bergabung bersama penguasa yang zalim. Sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala mencabut semua kemuliaan yang ada padanya. Bal'am kemudian menaiki keledainya menuju Bukit Husban. Dari sana ia dapat melihat Nabi Musa dan pengikutnya. Namun, baru berjalan beberapa langkah, keledainya berhenti. Tidak mau jalan. Bal'am pun turun dan memukulnya. Awalnya keledai itu tidak mau jalan, tetapi karena dipukul yang sangat keras, keledai itu pun berdiri. Dan baru berjalan beberapa langkah, keledai itu pun berhenti kembali. Lalu dipukulnya kembali hingga berdiri. Selanjutnya keledai itu terus menolak, tidak mau jalan. Ketika ia kembali menyiksa keledainya, maka Allah mengizinkan keledai tersebut berbicara kepadanya. Keledai itu berkata, "Celaka engkau, wahai Bal'am, kemana engkau hendak pergi? Tidakkah engkau melihat para malaikat di hadapanku menolak? Apakah engkau hendak pergi kepada Nabi Allah dan kaum mukminin untuk mendoakan keburukan kepada mereka?" Namun Bal'am yang sudah bergabung dengan penguasa zalim itu dan sudah dikuasai oleh hawa nafsu dan tergiur oleh harta dan kekuasaan, tak peduli dan terus memukulnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala membiarkan keledai itu berjalan hingga sampailah di hadapan Nabi Musa alaihissalam dan Bani Israel. Kemudian Bal'am pun mulai mendoakan keburukan kepada Nabi Musa alaihissalam dan para pengikutnya. Tetapi tidaklah mendoakan keburukan kepada mereka, melainkan Allah memalingkan lisannya sehingga mendoakan keburukan kepada kaumnya. Memalingkan lisannya sehingga mendoakan kebaikan kepada Nabi Musa dan Bani Israel. Melihat dan mendengar doanya yang terbalik, kaumnya pun langsung protes. "Wahai Bal'am, apakah engkau tahu apa yang kau lakukan? Engkau hanyalah mendoakan kebaikan kepada mereka dan mendoakan keburukan kepada kami. Apa yang terjadi?" Bal'am menjawab, "Inilah yang tidak aku kuasai. Ini sesuatu yang telah Allah tentukan." Kemudian lidahnya menjulur sampai ke dadanya. Lalu ia mengatakan, "Sekarang telah hilang dariku dunia dan akhirat. Tidak tersisa lagi selain makar dan tipu daya. Maka aku akan membuat makar dan tipu daya untuk kalian." Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan berbagai macam bencana serta penyakit menular yang menewaskan lebih dari 70.000 orang. Dan menjadikan lidah Bal'am menjulur seperti seekor anjing. Begitulah kemurkaan Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap penguasa zalim dan ulama yang rela menjual agamanya demi harta dan kedudukan. Allah Subhanahu wa Ta'ala hinakan mereka seperti seekor anjing yang setia kepada majikannya. Diberi peringatan ataupun tidak, ia akan tetap menjulurkan lidahnya. Begitulah nasib ulama yang rela menjual agamanya.
demi harta, jabatan, dan orang-orang yang membayar. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala kuatkan iman Islam kita, bisa istiqomah melaksanakan perintah dan menjauhi larangannya, hingga wafat dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya Allah, ya Rabbal Alamin. Itu dia kisah Bal'am bin Ba'urah, seorang ulama yang berpaling dari Allah, seorang ulama yang gila harta, seorang ulama yang gila jabatan. Semoga kita terhindar dari orang-orang yang zalim, pemimpin yang zalim. Semoga bermanfaat. Mohon maaf jika ada kekurangan, karena kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga dari kisah ini kita dapat mengambil hikmah dan pembelajaran. Dan jika ada kesalahan, silahkan koreksi, ataupun mau menambahkan, tinggalkan di kolom komentar. Tidak lupa, jika suka video ini, silahkan like, komen, dan subscribe. Sampai ketemu di video selanjutnya. Wassalamualaikum.